Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita mau bikin video lagi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa latihan soal terkait persiapan ujian akhir sekolah kelas 12. Ini ada beberapa soal, nanti akan dilanjut pada video selanjutnya. Ini ada yang pertama, ada 5 soal. Soal yang pertama terkait tentang gerak lurus berubah peraturan dan GLB. Yang pertama, soalnya 3 buah mobil bergerak lurus beraturan dengan kelajuan yang berbeda-beda, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Mobil A, B, C, terus kemudian masing-masing kecepatan awalnya sudah ada. Di sini pertanyaannya kita diminta untuk mencari nilai P dan Q. Jika ketiga mobil menempuh jarak yang sama, maka besar P dan Q berturut-turut adalah. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya bahwa nilainya, di sini sudah ada kata kuncinya nilai menempuh jarak yang sama. Menempuh jarak yang sama. Oke, kita kasih tanda menempuh jarak yang sama. Nah, dari sini kita tahu dari persamaan GLBB yang kedua, kita tahu bahwa besarnya VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S, 2AS ini ya, 2AS. Nah, kita gunakan persamaan ini. Persamaan ini berarti kita akan yang kita fungsikan nilai S-nya. Nanti S itu sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2 kali A. Nah, di sini dia menempuh jarak yang sama, berarti kita buat perbandingan. Yang pertama, untuk mencari P, kita kan sudah tahu nilai dari komponen mobil A. Komponen mobil A percepatan sudah ada, kecepatan akhirnya ada, kemudian kecepatan awal ada. Nah, di sini kan menempuh jarak yang sama. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan cara mencari S yang sama, mencari jarak yang sama. Oke, dari sini kita masukkan aja langsung, kita mencari S-nya. VT kuadratnya adalah 15 kuadrat dikurangi dengan kebalik. Ini adalah 65 kuadrat dikurangi dengan 15 kuadrat dibagi dengan 2 kali A. 65 kuadrat itu adalah 4225 dikurangi 225 per ini A nya adalah 2, langsung ya, 2 kali 2 berarti dia per 4. Nah, seperti itu. Berarti nilai S-nya yang pada mobil A, berarti kan pada mobil A, B, dan C, jadi nilainya adalah 4225 dari 225 adalah 4000 dibagi dengan 4, 2 kali 24 ya, berarti nilainya adalah 1000, jaraknya 1000 meter. Oke, kita gunakan 1000 meter untuk mengetahui mobil B. Nah, dengan cara yang sama kita membutuhkan nilai V0. Kita cari V0, ada VT, kemudian ada percepatan. Dengan cara yang sama, pakai ini aja langsung ya. Berarti VT kuadrat sama dengan VT kuadrat adalah 60 kuadrat, V0 kuadratnya adalah P kuadrat ditambah 2 kali A nya adalah 1 dikalikan dengan S adalah 1000. 60 kali 60 adalah 3600 sama dengan P kuadrat ditambah dengan 2000. Berarti P kuadrat itu sama dengan 3600 dikurangi dengan 2000 sama dengan 1600, sehingga nilai P itu sama dengan akar 1600 sama dengan 40 meter per second. Berarti nilai P nya itu adalah, ini adalah sudah ketemu 40. Kemudian kita gunakan untuk mencari nilai C. Caranya sama, kita mencari Q ya, mencari Q. Nanti pakai rumus yang kedua sama aja, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadratnya adalah Q, sedangkan V0 nya adalah 70. Berarti di sini kita tahu Q kuadrat sama dengan 70 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan A nya adalah minus 1, jaraknya adalah 1000. Q kuadrat sama dengan 4900 dikurangi dengan 2000 sama dengan 2900.
70. Oh, ini min 2, sorry. Min 2 bukan min 1 ya. Min 2 berarti kan min 4. Min 4000 berarti tinggal 900. Tinggal 900. Berarti nilai Q-nya itu adalah akar 900. Akar 900 berarti dia adalah 30 meter per second. Jadi jawabannya adalah 40 dan 30. 40 dan 30, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua terkait dengan gaya angkat atau gaya apung pada fluida statis. Nah, jika ada soal seperti ini, misalnya nanti ada suatu benda, terus ada minyak, ada air, mungkin ada cairan yang lainnya, itu kita gunakan perbandingan bahwa benda berbanding dengan fluida. Jadi kita uraikan komponen-komponen. Di sini kan bendanya cuma satu, berarti kita menggunakan Archimedes kan, berarti rumus dasarnya adalah F apung itu sama dengan rho kali G kali V. Nah, dasarnya itu di sini. Berarti kita gunakan langsung perbandingan rho kali V. Nah, benda berarti kan rho benda kali V benda itu sama dengan fluidanya. Fluidanya kan di sini ada air sama minyak. Berarti ada rho air, volume air ditambah dengan rho minyak, volume minyak. Volume air itu maksudnya adalah volume benda yang tercelup di air. Misalnya seperti ini kan. Ini kan ada garisnya kan. Misalnya yang di air itu kita kasih X. Berarti kalau yang minyak berarti itu sama dengan 1 min X itu ya. Kita anggap sebagai 1 min X. Kita anggap sebagai 1 min X. Nah, situ. Selanjutnya massa bendanya kita cari tahu dulu. Sebuah bola bermassa, berarti ini adalah massa benda 270 gram. Terus kemudian massa jenisnya adalah, ini adalah rho bendanya. Kemudian dimasukkan wadah berisi air. Kemudian di atas permukaan air dituangkan minyak. Berarti ini adalah rho minyak. Volume benda yang terendam di dalam minyak. Nanti kan yang 1 min X itu berapa? Rho bendanya kita cari tahu dulu. Sebenarnya ini 1 min X, 1 itu kan massa, berarti kan dia volume benda. Kalau sudah diketahui massa benda dan rho benda, berarti kita bisa tahu dari persamaan rho sama dengan M per V. Nah, di sini kita tahu besarnya V itu sama dengan M per rho. Masanya adalah 270 per rho-nya adalah 0,9. Berarti 2700 dibagi dengan 9 itu sama dengan 300 cm kubik. Itu adalah volumenya. 2700 bagi 9 3, ya benar 300. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke persamaan ini, persamaan rho B. Kita pindahkan ke bawah sini. Oke, misalnya rho B, berarti massa jenis bendanya adalah rho benda itu adalah 0,9 dikalikan dengan volume bendanya adalah 300 sama dengan rho airnya, massa jenis air berarti kan 1 dikalikan dengan volume airnya berarti adalah X, ditambah massa jenis minyak adalah berapa tadi ya? Massa jenis minyak adalah 0,75 kali volume minyak. Volume minyak itu adalah 1 min X. 1 min X. 1 kita ganti dengan 300 ya. 300 min X. Berarti 0,9 kali 300 itu adalah 270 sama dengan X ditambah 0,75 kali 300 min X itu. Oke, kita uraikan lagi 270 berarti X ditambah dengan 0,75 kali 3. 0,75 kali 3 itu berarti dia 75 dikalikan dengan 3 15 1 21 22 225 00 berarti 225 dikurangi 0,75 X. Sapi ketemu sapi berarti X ketemu X
Berarti dia di sini adalah 270 dikurangi 225 sama dengan X kurangi 0,75 berarti 0,25X. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 270 dikurangi 225, 70 dikurangi 25 itu adalah 45. 45 ya, 45 per 0,25 seperempat, berarti 45 kali 4 berarti dia 90, 02, 16, 180. Ini adalah 180 nilai X nya. X itu adalah tadi volume air ya, berarti dia cm kubik. Nah sekarang di sini kita akan mencari volume yang tercelup di pedi minyak. Berarti volume yang tercelup di minyak itu sama dengan 300 dikurangi dengan 180. Jadi jawabannya adalah 120 cm kubik. Jadi pada tahapan ini kalian harus hati-hati menentukan siapa X dan siapa satu min X nya seperti ini. Jadi ini urutannya. Jadi jawabannya adalah 120. Seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4, pada gambar berikut kelajuan air yang keluar dari tangki V dan jarak mendatar jatuhnya air di tanah X adalah berapa? Nah, di sini ini prinsipnya Torricelli. Ada dua persamaan. Kalau misalnya kita mau mencari yang pertama adalah mencari V. V kita ingat bahwa V itu adalah akar 2GH. Jadi rumusnya di mana-mana sama ya. H itu pada saat kita menghitung V itu adalah hanya itu kita menggunakan kedalaman. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat ember yang bocor, ketika airnya itu di atasnya lubang yang bocor, berarti kan dia masih keluar air. Tapi kalau sudah press pada air atau di bawahnya kan tidak ada air yang mengalir, jadi kita menggunakan kedalaman. Jadi untuk mengetahui V kita menggunakan kedalaman yang ini tingginya berapa, ini berapa tingginya. Jadi kalau misalnya di sini 3,25 dikurangi 2 berarti hanya adalah 1,25 yang digunakan. Hanya adalah 1,25. Nah, di sini langsung kita masukkan besarnya 2 kali 10 kali 1,25. Berarti 20 kali 1,25 adalah 25. Jawabannya adalah 5 meter per second. Untuk yang kedua, kita mencari jarak mendatar X. Jarak mendatar itu kita gunakan rumus cepat juga. Nilainya adalah 2 akar atas kali bawah. H yang tadi yang pertama itu dikalikan dengan H, kita buat yang H1 gitu ya. Jadi 2 dikalikan dengan H atasnya, ini aja HA HB gitu aja, H atas sama H bawah. H atasnya itu adalah 1,25 dikali dengan H bawahnya itu adalah 5. Berarti 2 akar 1,25 kali 5 itu adalah 6,25. 2 kali 6 akar 6,25 adalah 2,5. Berarti jawabannya adalah 5 meter. Jadi jawabannya adalah V-nya 5 meter per second dan jaraknya adalah 5 meter. Ini untuk fluida. Selanjutnya yang kelima, ini terkait tentang pegas. Hukum Hooke, kita tahu besarnya hukum Hooke itu, hukum Hooke didefinisikan sebagai F itu K dikalikan dengan delta X, konstanta pegas dikalikan dengan perubahan panjangnya pegas ketika diberikan beban atau gaya. Jika buah pegas identik, berarti nanti nilainya K-nya sama. Disusun seperti pada gambar di bawah. Apabila salah satu pegas, berarti kita poin pentingnya adalah di sini. Di salah satu pegas diberi beban, berarti jangan melihat pada konteks ini dulu, tapi kita melihat satu pegas aja. Satu pegas ditarik beban dengan 300 gram, maka pegas tersebut akan bertambah. Nah, pada konteks yang pertama, berarti dia diketahui massa itu adalah 0,3 kg ya,
kemudian ditarik dengan beban delta X nya itu adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Besar pertambahan susunan pegas ketika diberi beban M. Jadi setelah habis ketemu nilai K, nanti kita konsentrasinya ke sini. Ini nilainya berapa? Nilai delta X nya itu berapa? Yang pertama kita harus mencari K dulu. Besar F sama dengan K kali delta X. K nya itu kan berarti kan dia beban, berarti W sama dengan M kali G. M kali G sama dengan K dikalikan dengan delta X. Mg nya masanya adalah 0,3 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan K sama dengan sama dengan K dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi nilai K nya itu adalah 3/6 kali 10 pangkat min 2 atau 300 dibagi dengan 6, berarti dia 50 Newton per meter. Itu nilai K nya. Nilai K nya adalah 5 ini. Nah, sedangkan kita cari tahu dulu nilai K rangkaian. K rangkaian. Nah, tadi kan kita poinnya yang pertama adalah 1, mencari K dulu. Nah, K di sini nilainya adalah identik, berarti ini adalah 50, ini juga 50, ini juga K1 nya 50. Jadi kita kalau yang K2 sama K3 itu adalah K di paralel. Berarti K paralel itu kalau dia pegas itu dijumlahkan, berarti K2 ditambah dengan K3, berarti dia 50 ditambah dengan 50, berarti dia 100 Newton per meter. Kemudian setelah itu setelah ketemu KP itu berarti K2 sama K3, kemudian dia diseri dengan K1, berarti K1 nya itu adalah 50, berarti 1 per K total sama dengan 1/100 ditambah dengan 1/50, samakan penyebutnya, berarti per 101 ditambah dengan 2, berarti nilainya adalah 3/100, berarti K totalnya itu adalah 100/3. Ini adalah nilai K total. Nah, di soal ini kita disuruh mencari yang namanya berapakah pertambahan panjang susunan pegas apabila diberi beban M-nya 200. Jadi diketahui M-nya itu sama dengan 200 gram. Berarti dia sama dengan 0,2 kg. Masukkan lagi ke hukum Hooke, F sama dengan K kalikan dengan delta X. Nah, di sini K-nya adalah K total, F-nya adalah M kali G, berarti 0,2 dikalikan dengan 10 sama dengan K totalnya adalah 100/3 dikalikan dengan delta X. Berarti 0,2 kali 10 berarti kan 2 dikalikan dengan 3/100, itu adalah nilai dari delta X. Berarti delta X-nya itu adalah 0,06 meter atau sama dengan 6 cm. Berarti jawabannya adalah 6 cm atau C. Ini caranya, silahkan nanti bisa diulangi lagi. Ya, demikian video pembahasan sedikit soal terkait tentang persiapan ujian sekolah untuk kelas 12. Semoga bermanfaat. Tunggu video kita yang selanjutnya terkait tentang pembahasan soal yang sama, persiapan ujian sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.